Baik sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Yusuf. Target tadabbur itu sesungguhnya adalah membuat kita tambah dekat kepada Allah melalui Al-Quran. Saya ulang, target tadabbur itu sesungguhnya adalah membuat kita lebih dekat kepada Allah melalui jalan Al-Quran. Jadi kalau demikian, Al-Quran adalah cara kita untuk membuat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul sukses, sedikit demi sedikit mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal muqaddimah tadi saya membacakan satu ayat dan satu hadis. Ayatnya surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, dan Al-Quran ini kami menurunkannya penuh dengan keberkahan. Mubarak itu bahasa kitanya penuh dengan keberkahan atau keberkahan yang banyak, boleh. Di mana terdapat keberkahan yang banyak itu? Al-Quran. Wahadza kitabun, dan kitab ini anzalnahu kami menurunkannya mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari juz pertama sampai juz 30 itu penuh dengan keberkahan. Dia adalah sumber keberkahan. Siapapun yang mencari keberkahan tidak akan mendapatkan kecuali dengan menghubungkan diri dengan Al-Quran. Satu. Kedua, fattabi'uhu wattaquh. Ikutilah oleh kalian Al-Quran. Wattaquh, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun, pasti kalian dirahmati. Jadi cara untuk mendapat rahmat adalah ikuti Al-Quran, bertakwa kepada Allah. Mengikuti Quran, antara Quran dan diikuti ada tahapan yang harus kita telusuri. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, maka sedikit banyaknya kita harus bahas bahasa Arabnya. Sampai ketika kita baca kita ngerti. Setelah mengerti, memahami, baru kemudian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan ini menjembatani antara Al-Quran dan amal. Karena ayat Quran ke amal itu tidak bisa secara langsung, ada proses. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, paling tidak kita bahas dulu terjemahannya. Maksudnya apa sih? Kita fahami, ya. Nah, kemudian setelah kita faham, tinggal satu yang harus kita lakukan. Mohon kekuatan kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita fahami. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kesimpulannya, Al-Quran penuh dengan keberkahan. Satu. Yang kedua, ikuti Al-Quran, bertakwa kepada Allah,
pasti kalian diberi dirahmat. Bukankah kita berharap agar kita mendapat rahmat Allah? Jadi kalau demikian, antara rahmat dengan Quran itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sama dengan tadi, tidak akan menemukan keberkahan kalau tidak mencari di Quran. Tidak akan mendapat rahmat kalau tidak mencari rahmat itu melalui Al-Quran. Berarti ibu datang ke sini paling tidak ada dua alasan. Mengapa ibu datang ke sini? Saya berharap keberkahan. Mudah-mudahan umur saya berkah, hidup saya berkah, ilmu saya berkah, harta saya berkah, keluarga saya berkah. Kan itu betul? Satu. Kedua, mengapa ibu hadir di sini? Supaya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan kedua-duanya. Kita diberi keberkahan dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hadis aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak membaca Al-Quran di rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, maka sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran, yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu. Sedikit nilai kebaikan dalam rumah itu. Wa yaksuru syarruhu, dan banyak nilai keburukannya. Saya ulang. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran, sesungguhnya rumah yang di dalam rumah itu tidak dibaca Al-Quran, yaqillu khairuhu, kebaikannya sedikit sekali. Wa yaksuru syarruhu, dan keburukannya banyak. Yang ketiga, wa yadhiqu ala ahlihi, rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran membuat para penghuni rumahnya itu menjadi sempit. Apanya yang sempit? Pikirannya sempit. Apa yang sempit? Dadanya sempit. Apa yang sempit? Bisa jadi rezekinya sempit. Sejalan dengan hadis lain, zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, hiasi rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Menghiasi berarti menjadikan kebaikan lebih banyak, keburukan jadi sedih. Itu berarti rumah yang indah menurut Islam itu adalah rumah yang di dalam rumah itu kebaikannya banyak, keburukannya sedikit. Dan itu bisa diciptakan dengan menghiasi rumah dengan membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah. Insyaallah hari ini jam 9 kurang seperempat kita selesai, karena kita akan lanjut dengan ada yang mau mengucapkan syahadat. Saya berharap ibu-ibu yang tidak punya waktu mendesak pulang bisa menghadiri, mengikuti ya, untuk dapat menyaksikan prosesi pengucapan syahadatain. Tadabbur kita serahi sampai ayat berapa? 88. Innallaha yajzil mutasaddiqin, begitu ya. Sekarang ayat ke-89. Terakhir di 88 itu permohonan saudara-saudara Yusuf agar Yusuf memberinya bahan makanan, memberikan bahan makanan agar Yusuf fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina. Aufilanal kaila, sempurnakanlah untuk kami takaran. Wa tasaddaq, nah ini kalau bahasa kita, dan berilah sedekah alaina, kepada kami. Di ujung ayat, innallaha yajzil mutasaddiqin, Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Sahabat Quran ayat ke-89.
Ini ucapan Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Di mana tadi terakhir ceritanya, saudara-saudara Yusuf minta agar Nabi Yusuf memberikan takaran. Kedua, agar Nabi Yusuf bersedekah. Barangkali kalau dalam bahasa kita, inilah momen yang tepat. Inilah momen yang tepat Nabi Yusuf alaihissalam membongkar segalanya. Kalau bahasa kita barangkali capek juga ya bersandiwara. Iya, bolak-balik saudaranya tidak tahu siapa Yusuf. Bolak-balik terus dalam kondisi seperti tadi, tetap mereka menyebut Yusuf sebagai Aziz. Yang mereka kenal Yusuf adalah sebagai Aziz, sebagai raja. Dan datang, bolak-balik datang hanya untuk mendapatkan bahan makanan. Barangkali ini momen, saya sebut tadi, ini waktunya yang paling tepat untuk membongkar segalanya. Siapa Aziz ini? Siapa Aziz ini? Cara Nabi Allah Yusuf alaihissalam membongkar adalah dengan mengemukakan satu pertanyaan. Ini dulu nih judul kaji kita. Nabi Yusuf alaihissalam membongkar rahasia yang selama ini dirahasiakan terhadap saudara-saudaranya. Cara membongkarnya adalah dengan melontarkan satu pertanyaan. Qala, Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kalian mengetahui? Kalian di sini siapa? Saudara-saudara Yusuf. Jadi kalau kita sudah tahu, qala ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, betum kaliannya di sini adalah saudara-saudara Yusuf. Qala, Yusuf berkata, hal alimtum. Alimtum artinya kalian mengetahui. Hal alimtum, apakah kalian mengetahui? Ma fa'altum, apa-apa yang fa'altum. Sama ini, tum juga. Ma fa'altum, apa yang telah kalian perbuat. Apa yang telah kalian perbuat. Bi Yusufa wa akhihi, terhadap Nabi Yusuf dan saudara laki-lakinya. Nyanya ini kembali ke Yusuf. Saudara laki-lakinya ini adalah Bunyamin. Idh antum, di saat atau ketika antum kalian jahilun. Apa jahilun? Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak menyadari. Gimana Bu? Iya. Kita ulang. Nanti boleh kita terjemahkan dengan bebas. Qala, siapa berkata? Yusuf berkata. Jadi kalau ibu lihat terjemahan, qala, Yusuf berkata. Nah, Yusufnya dari mana? Dari qolanya itu. Iya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Hal alimtum, apakah kalian mengetahui? Ma fa'altum, apa yang telah kalian perbuat? Bi Yusuf, terhadap Nabi Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya. Faham? Sekarang kalau pertanyaannya hal alimtum, apakah kalian mengetahui? Yang jelas karena mereka pelakunya pasti mereka mengetahui. Itu, mereka mengetahui. Ini cara membongkarnya.
hal alimtum, apakah kalian mengetahui? Ini kalau dibalikin lagi kepada saudara-saudara Yusuf, tahu banget karena kami pelakunya. Sehingga kalau demikian bisa diterjemahkan, hal alimtum, apakah kalian menyadari? Bisa dipahami? Jadi berkembang dari kalian mengetahui sampai kalian menyadari. Apa nih pertanyaan ini, indahnya di mana? Sebenarnya kalau Nabi Yusuf pengen tunjuk langsung batang hidung saudaranya, bisa banget kan? Gitu. Kalau kita manusia, kita seperti manusia seperti saya misalnya, berada di posisi Yusuf, diperlakukan sedemikian tidak adilnya oleh saudara-saudaranya yang tua. Momen tadi, tasoddaq alaina. Apa tasoddaq alaina? Bersedekahlah kepada kami. Oh, mungkin kita sudah langsung nunjuk-nunjuk. Iya? Baru nyadar giliran susah sekarang minta bersedekah. Dulu kamu begini. Oh, panjang ceritanya. Bisa kan Nabi Yusuf begitu? Tapi yang menarik di sini, Nabi Yusuf tidak bongkar dengan cara begitu, karena itu nanti dampaknya nggak bagus. Itu pelajarannya. Kalau itu diungkit lagi dan ditunjuk batang hidungnya, bisa jadi nanti tujuan untuk menyadarkan saudara-saudaranya ini nggak bakalan terjadi. Ini bukan hanya soal menyatakan yang benar yang salah siapa. Karena dibalik ini berharap mudah-mudahan saudara-saudara yang selama ini memperlakukan dirinya dan saudaranya tidak baik, mudah-mudahan ini, paham nggak maksudnya? Iya. Iya. Jadi cara menyelesaikan masalah begini. Masalahnya bukan hanya satu, bahwa menunjukkan saya adalah Yusuf. Kan sebenarnya itu. Iya. Sebenarnya kan hanya ingin memperlihatkan saya adalah Yusuf gitu. Yang kamu perlakukan sekian tahun yang lalu sedemikian rupa. Ini bukan untuk menunjukkan saya benar, saudara-saudaranya salah, bukan hanya itu. Kalau untuk itu gampang sekali. Tapi mengapa Nabi Yusuf menunggu waktu? Satu. Yang kedua pakai bahasa hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Jadi satu poin ini diharapkan sesungguhnya bukan hanya saudara-saudara Yusuf mengakui akan kesalahannya, bukan hanya saudara-saudara Yusuf menyadari bahwa yang ada di depannya ini adalah anak kecil yang dulu dibuang ke kali, dibuang ke sumur, betul? Gitu. Di balik itu Nabi Yusuf berharap agar muncul kesadaran dan saudara-saudaranya ini mau berubah. Karena toh dirinya diperlakukan seperti itu, giliran adiknya Bunyamin pun diperlakukan sama. Faham? Ini solusi luar biasa loh ini. Ya, ini solusi luar biasa. Gitu. Iya. Ya. Nah, satu, kita bayangkan lagi. Peristiwa Nabi Yusuf dibuang ke sumur itu berapa puluh tahun yang lalu? Kalau dibandingkan saat dia berbicara. Iya kan? Berarti Nabi Yusuf alaihissalam meminta saudara-saudaranya untuk memutar ulang ini. Masih ingat nggak dulu? Gitulah.
Masih ingat nggak dulu ketika posisi Nabi Yusuf itu sebagai anak kecil yang lemah, yang bisa diakalin? Kan diakalin itu, diajak main kan? Anak kecil mana sih yang nggak mau diajak main? Diingatkan kembali, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, apakah kalian mengetahui apa yang kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya? Mau tidak mau mikir lagi panjang. Oh, satu. Kedua, penilaian ini keren, ini penilaiannya. Iz antum jahilun, ketika dulu kalian itu masih jahil. Jadi ada semacam satu pengakuan dari Nabi Yusuf alaihissalam, kalian berbuat seperti itu dulu karena kalian jahil, dengan harapan sekarang tidak jahil lagi. Faham? Iz antum jahilun, ketika dulu kalian masih jahil. Setelah dihubungkan dengan pertanyaan alimtum, kemudian dijelaskan bahwa itu disebabkan karena jahil, karena kebodohan. Diharapkan mudah-mudahan saudara-saudara Yusuf ini dapat memahami dan menyadari. Saya ulang. Qala, Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kalian mengetahui, ma fa'altum, apa yang telah kalian perbuat? Maka saya lebih suka menerjemahkannya, apakah kalian masih ingat? Faham? Ya, bukan mengetahui. Kalau mengetahui ya pasti mengetahui karena dia pelakunya. Tapi ini bagus bahasa pertanyaannya, sehingga diterjemahkan, apakah kalian masih ingat, apakah kalian masih menyadari, ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi, apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf dan saudaranya. Kapan? Iz antum jahilun, dulu ketika kalian masih jahil. Karena orang bisa berubah kan? Sejatinya manusia bisa berubah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bukankah akhir lebih baik daripada permulaan? Bisa jadi dulu kita juga tidak benar, sekarang kita berusaha untuk memperbaiki. Betul? Gitu. Itu sebabnya jangan pernah menjudge satu orang dulu sama juga dengan sekarang. Karena biasanya kita begini, kalau sudah dapat satu penilaian, dan itu biasanya nggak akan berubah. Manusia punya pikiran, manusia punya hati. Dua hal ini yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya, apabila kedua hal ini tidak dioptimalkan, maka dua hal inilah yang membuatnya menjadi seperti robot dan tidak akan berubah. Fahim? Qala, Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kalian mengetahui, ma fa'altum, apa yang telah kalian kerjakan, kalian perbuat, bi Yusuf wa akhihi, terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya. Iz antum jahilun, ketika kalian masih dalam kondisi jahil. Yuk kita baca. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. Ya. Qala hal alim
ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. 1, 2, 3. Tum bertemu dengan mim, ma 2 harokat, ini dipanjangkan lagi. Ma fa'altum qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Ya. Hafal. Kata-katanya tidak ada yang sulit ya. Kata-katanya tidak ada yang sulit. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Ya. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Lagi 1, 2, 3. Hafal? Idh antum jahilun. Idh antum jahilun. Ya. Idh antum jahilun. Ketika kalian jahil, belum menyadari, ketika kalian belum mengetahui. Iz antum jahilun. Ya. Sambungkan qala. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi iz antum jahilun. 1, 2, 3. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, ada satu kata yang ingin saya garis bawahi. Fa'al tum. Nanti ada amil tum. Ini kalau dia berdiri sendiri seperti itu, ini kedua-duanya sama-sama diterjemahkan kalian perbuat. Fa'ala artinya mengerjakan, ini mengerjakan. Amila juga ini juga
Jadi antara fa'ala dan amila itu artinya sama-sama mengerjakan. Lantas apa bedanya? Bisa nggak tadi ma fa'altum diganti dengan ma amiltum? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena walaupun diterjemahkan sama dalam bahasa